Terima kawin Nur Hasanah dengan mas kawin Rp500.000 dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Gak apa-apa wis tak lapor polisi sampean langsung. Tak lapor polisi langsung sampean, Pak. Maling iki, Pak. Maling apel, Pak. Nah, yang seru tuh di sini. Maling apel. Oh, yo. Balik. Diterakin orang. Oh, seru banget ini. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di KDSPBS karena bahasannya tidak ada yang benar-benar spesifik beberapa minggu ke belakang. Jadi mari kita lihat apa-apa yang kocak dan menggemaskan dari sosial media kita tercinta. Biar gue mulai dengan ini. Gue nggak tahu ya kenapa di channel ini tuh jadi sering banget ngomongin prahara TikTok gitu. Gue bingung dah. Ini juga gue nggak nemu video aslinya yang mana. Gue juga nggak tahu kenapa ini jadi perdebatan. Tapi ya gue paham kekesalan orang dari mana datangnya. Diputusin doi gara-gara keluarga minta uang panai 5 miliar. Padahal ini kan perkara mudah. Ya Allah, perkara mudah, mbahmu sangkil. Nyapa saya coba perkara mudah. Lu kerja nyari 5M. Wah, berapa kali tipes itu. Tipes sembuh, tipes mati, hidup lagi, tipes lagi. Oh, kok agak kelar 5M itu. 5M tuh berapa? Kalau misalkan UMR. Ini kenapa kita jadi menghitung yang gak penting ya? Anyway, UMR tuh katakanlah 5 juta ya. Ya 1000 kali gajian lah. 1000 kali gajian, 1000 dibagi 12. Ya 83 tahun lah. Jadi kurang lebih lo baru bakal bisa nikah 83 tahun lagi. Ya Allah, 5 miliar perkara mudah. Tipes meninggal lo. Oh anyway, iya bener juga. Jadi ada sebuah perkara yang lagi ramai sekali diomongin sama orang-orang karena perkaranya menyangkut perkara perlendiran duniawi. Yaitu ini sebenarnya dari rancangan RKUHP sih. Gue juga denger ini dari stand up komedinya Adriano Colby. Intinya kalimatnya adalah akan ada ancaman pidana buat siapapun yang check in kalau dia belum menikah. Terus kalimat lanjutannya adalah karena itu bos-bos hotel pun menjadi resah karena emang masuk akal gitu. Gue kayak kalau lu udah nikah, alasan lu check in apa gitu? Karena ketika lu pergi ke tempat yang untuk katakanlah honeymoon, liburan atau apa bersama anak-anak lu, tapi kan kita tahu tidak semua check in itu. Cuma dia seru adalah di sini. Nggak lama, tweetnya Detik ini di-reply sama si Sky. Halah, mau di-spill di buku list atau kontrak saya ada nama siapa aja. Nah. Ketar-ketir langsung yang di belakang. Aduh gimana nih? Ini yakin kita susah bro kalau lu hidup di dunia terus ada yang megang kartu as lu tuh sulit bawaannya gitu, ngapa-ngapain sulit gitu. Dan kalimatnya adalah kontrak ya. Berarti kan ada tanda tangan kedua belah pihak di sana dong. Apa isi MOU-nya ya kita nggak tahu juga gitu. Tapi kan ya berhati-hatilah. Oh iya, terus ini waktu gua live kan gue sempat ngeliat video ini terus gila seru banget. Sebagai konteks, ada orang ngevideoin orang ini, bapak-bapak ini naik motor PCX ngambil kabel yang mana kabel itu milik dari PT KAI, digunakan sebagai alat komunikasi kalau gua nggak salah, yang mana ketika alat komunikasinya bermasalah ya kalau amit-amit kejadian hal yang nggak diinginkan ya alasannya karena ini gitu. Lu bisa lihat sendiri kalau ketika dia diteriakin orang dia panik tuh motornya sampai jatuh gitu loh. Kabelnya sopo? Kabelnya siapa? Lah apa yang men gowo? Ngapain lu bawa gitu? Motor jatuh, panik. Lah apa yang men gowo? Lu lah ya sampai apa yang men gowo? Panik. Lah apa yang men gowo, Pak? Panik. Hah? Lah ya apa yang men gowo? Nah masalahnya ketika dia udah dikonfront kayak gitu, tiba-tiba dia nyamperin gitu. Mana pakai stiker Madrid lagi kata gua, ya MU dong. Wah. Gak. Aku wong kene lho. Saiki ku lapo? Sampeyan gowo lapo? Ya tak gowo. Gak sampeyan gowo lapo? Tak pantau lho 3 dino sampeyan. Oh iya wis, kalau aku tak pateni lho. Gak apa-apa, Pak. Aku sampeyan ancam kok. Kayaknya dia mau bilang kayak
Kalau misalkan gue ketangkap atau kalau misalkan kenapa-napa lu gue matiin gitu. Ya mana itu kalimatnya udah pengancaman itu ada pasalnya tersendiri. Dia dengan ngambil kabel aja tuh ada pasal gitu. Sekarang ada pasal pengancaman, yo. Respect sih gue sama siapapun yang ngebikin video ini. Sampai gowo tak bengoki maling. Lu ambil gue teriakin maling gitu. Gowo tak bengoki maling. Gak apa-apa wis tak lapor polisi sampean langsung. Tak lapor polisi langsung sampean, Pak. Maling iki, Pak. Maling kabel. Nah, yang seru tuh di sini. Maling kabel. Oh, yo, balik. Wah, diterakin orang. Oh, seru banget ini. Gue gitu. Tiba-tiba out of nowhere gue nggak tahu ini kayaknya ada dishub atau pegawai KAI, kayaknya dishub nggak sih dengan pakaiannya tiba-tiba ya kayak maling. Seru banget ya, seru. Aduh. Gue sampai saat ini belum ada kabar selanjutnya sih. Apakah orang itu udah ditangkap atau belum? Udah 3 harian nih gue ya, tanggal 25 sekarang. Harusnya ada kabar selanjutnya sih, either orang itu udah ditangkap atau belum, karena kan udah ditandain juga harusnya. Nah masalahnya adalah kalau misalkan satu gulung itu katakanlah 100-200 meter tuh, itu kan gulungannya tebel men. Terus 1 meter jangan muluk-muluk deh, goceng, ceban gitu. Ceban kali 200 sudah berapa? MTK gue jelek nih. Oh udah 2 juta. Gue perhitungan kayak gini aja, gue buka kalkulator, gila hebat gue. Tapi ya gitu. Gue harusnya orangnya segera ketangkap, maksudnya harusnya sih udah ketangkap terus dicari tahu gitu. Udah 3 kali anyway, udah diliatin segala macam. Halo teman-teman di. Oh iya BTW, ini berapa nih? Udah 6 hari ya. Ari Lasso sama Batikir lagi ada di persimpangan jalan gitu lah, berseteru Batik gitu. Di Lion Group, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura. Saya beli bisnis, pulang pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35 ya, 71.50. Tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya dirubah menjadi jam 19.35. Oke, ketika saya di depan gate, saya masuk gate, dirubah gate-nya menjadi gate 21 ya. Pokoknya dirubah lah ya. Saya masuk, dibilang, this is not your flight. Saya pindah ke gate satunya, your flight is already fly. Jadi untuk teman-teman di Batik, jadi ya jelas ya, intinya tuh ya karena schedule yang tiba-tiba berubah segala macam. Ari Lasso ditinggal sama pesawatnya, terus kayak kebikin ya katakanlah komplain, tapi masih dengan nada yang wajar, masih dengan kalimat yang bagus gitu, yang apik. Terus ngebaca komen juga ya isinya marah-marah doang gitu. Kenapa harga tiket Jakarta Lampung mahal banget ya sekarang? Kenapa yang dari luar negeri malah lebih gampang, bla 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 bla. Ya kita bicara tentang Ari Lasso men. Ari Lasso bahkan terkenal mungkin dari lu belum lahir gitu. Tapi sih alasan Batiknya nyempetin keberangkatan sih alasannya karena adanya keadaan cuaca yang kurang baik. Jadi mungkin diburu-buru gitu atau gimana sampai akhirnya ditinggal. Tapi kan ya nggak tahu juga ya. Ari Lasso bahkan sempat bilang kalau Ari Lasso ini nggak pernah terlambat naik pesawat seumur hidupnya. Terus akhirnya dari update-nya Batiknya ngeganti tiket. Tapi tiket hotel belum diganti, tapi kemudian pengen diganti karena update-nya ada di IG nih, bentar ya. Oh ya nih, ini kondisi ketika Ari Lasso ngaso. Ari Lasso ngaso bagus. Ari Lasso istirahat di hotel, yang mana ini bertiga, yang padahal biasanya nggak kayak gitu. Terus ketemu sama orang Batiknya sendiri, disambut dengan sangat baik. Respect. Pertanyaannya, apakah ketika ini terjadi ke orang biasa akan dilakukan seperti ini? Kita tidak tahu dong. Tapi ya sebenarnya seharusnya masalahnya pun sudah selesai gitu. Karena disambut segala macam. Terus ini klarifikasi terakhir nih 3 hari lalu, Ari Lasso memaafkan kejadian kemarin. Anda sudah mengganti tiket saya dan juga sedang proses ganti hotel saya. Tapi mewakili ribuan keluhan komentar di akun saya menyuarakan dan menyampaikan ini. Saya ketuk hati nurani Anda di grup Lion Group, mungkin kan berarti Lion Group kan, untuk mengganti rugi segala kerugian yang material yang saya derita. Tidak sepeser pun untuk saya, tapi sumbangkan untuk Yayasan Kanker Indonesia dan atau Yayasan Kanker Limfoma Indonesia bila ada. Tentu ini dari pihak Batik manuvernya harus bagus nih. Jadi kayak mereka tuh ngebikin masalah sama seseorang yang salah aja gitu. Mesti kayak
Apalagi solusinya sangat amat berhati besar sekali untuk kerugiannya tidak diterima untuk dirinya sendiri, melainkan disumbangkan ke yayasan-yayasan tertentu. Oh ya, yang kocak tuh ketika Ari Lasso ngedapat perilaku demikian, Yura Yunita juga merasakan hal yang sama gitu. Book flight jam 8.30 tiba-tiba dipindah ke jam 7, tiba-tiba dipindah lagi ke jam 12. Kata gue, jauh banget nih. 8.30 dimajuin, oke jam 7, tiba-tiba jam 12:30 kata gue. Mau check-in dibilang ini cancel ya, nggak bisa terbang karena harus seat yang bisnis ikut flight jam 8.30. Ya kaget tuh, nggak diinfo sampai jam 12.30. Ya Allah. Dan beruntungnya malamnya tetap bisa tampil dengan happy karena waktu itu ada acara gitu kan, live project. Untuk kita katakanlah yang jarang berpergian naik pesawat, perkara ini tentu bukan menjadi perkara yang besar karena kita jarang merasakan. Tapi kalau misalkan coba sekali-kalinya lo naik pesawat tiba-tiba delay selama itu, apa nggak stres, lu pusing, kesel. Maksudnya kayak waktu itu deh, gua ke Jogja, waktu itu tidak ada opsi lain, lagi susah waktu itu naik ke Lion. Kan niatnya naik pesawat itu supaya lebih cepat, karena naik kereta makan waktu 8-9 jam. Kalau naik pesawat kan katakanlah ya sejam 2 jam lah gitu, udah termasuk ngantri harusnya. Ternyata tidak. Gue udah di bandara dari jam berapa? Jam 6, jam 7-an. Waktu itu flight gue jam 8 atau jam 9 gitu, gue lupa. Pokoknya rada pagi, makanya gue ke bandara tuh pagi banget gitu dianterin. Ternyata delaynya sampai jam 11-an. Ya Allah. Delaynya cukup lama. Gue capek banget, gue ngeliatin pesawat terbang. Gue ngebayangin kayak, aduh nih kalau gue terbang sekarang nyampenya tepat waktu nih. Untuk nyampe Jogja jamnya sama kayak gue naik kereta. Tahu gitu naik kereta dari awal. Kereta ada delay gak sih? Ya untuk beberapa hal ada lah, tapi sering kali itu tepat waktu gitu. Memang pada dasarnya kita harus memilih maskapai yang benar, apalagi kalau untuk urusan yang penting-penting. Halo, selamat pagi semua. Respect Mas Ari Lasso, respect. Terima kawin Nur Hasanah dengan mas kawin Rp500.000 dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Kenapa? Terima kawin Nur Hasanah. Dia jadi penghulu di nikahannya dia sendiri. Tapi itu boleh gak sih? Gue gak tahu ya. Gue belum pernah ijab kabul kan. Gue gak tahu. Menikahkan diri sendiri. Ya ampun, respect. Disclaimer dulu ya, gue nggak tahu ini dia ngejokes atau gimana, tapi lucu dah. Postingan Just No Limit, ada yang komen, udah nikah bukannya kerja malah ngegame. Mau pakai apa kalau nanti istrinya mau lahiran, terus nanti kalau anaknya udah mau sekolah uangnya dari mana coba? Contoh orang tua yang nggak ada persiapan buat masa depan. Lu kira nyari duit itu gampang? paling ujung-ujungnya minta tetangga buat keperluan sehari-hari. Semoga ini bercanda ya. Semoga ini dimaksudkan untuk bercanda karena lucu juga. Ada komen gue bacanya malu sendiri. Ya Allah. Masalahnya kita kalau nangis di atas Supra, di atas Mio 2006, 2003. Just No Limit nangis dalam Ferrari, bro. Siska Hall bersin hacing, duit tuh bertebaran anjing. Astaga. Tapi mungkin ini sekedar mengingatkan. Harusnya dia pakai emot ini tuh di belakang tuh, sekedar mengingatkan. Runner up from Malaysia, Marcus Fernando Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Well, Kenapa their fourth final Malaysia? here at the Denmark Open, second time that they've had to settle for second best. But it is a big leap forwards for Gideon and Sukamuljo, their first final of 2022. With a score of 21-19, 28-26 from Malaysia, Fajar Alfian and Muhammad Rian Adianto. I think the master of ceremonies. Kenapa dari Malaysia juga dua-duanya Indonesia sih, Mbak? Gold and silver here. That's a little bit too much. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu sih di awal? For a fourth time this year. Alfian and Terus gimana? Adianto. Bro, ini ya Allah, Denmark Open nih. Ini mau di close apa gimana Denmark nih? Ini netizen Indonesia kalau udah ngeliat beginian kan udah sangar-sangar.
Ya ampun, saya aja orang Malaysia tak terima pas MC-nya bilang Malaysia apaan, gak profesional sih dalam bekerja. Wah gitu, kita bakal didukung sama Malaysia, respect. Penyelenggara Denmark Open meminta maaf karena salah sebut negara saat Fajarian dan Minions menang kejuaraan. Aduh, gimana sih? Kok bisa gitu sih? Kata gua ngopi. Oh, dia dari Badminton Denmark. Dari akun official Twitternya langsung kayak, kami benar-benar minta maaf atas kesalahan announcementnya. Fajar Alfian, of course dari Indonesia. Kami tahu itu, ini kesalahan manusia dan semoga kalian bisa memaafkan kesalahan ini. Ya, kesalahan ini. Gue yakin ini nantinya nantinya akan diingat seumur hidup tuh sama MC-nya tuh. Terus kayak yang aduh, ya ampun salah gimana dong. Masalahnya ketika badminton Denmark minta maaf, entah kenapa banyak orang di Indonesia yang kayak nggak terima gitu loh. Karena ya mungkin yang ada di kepala netizen adalah tentu ini kejuaraan kelas dunia. Permasalahan seperti itu fatal sekali. Bahkan ketika ngedengar kayak gitu kaget. Terus juga ada orang ngomong kayak harusnya jangan naik sebelum mereka bener nyebut. Cuman mungkin karena udah disuruh naik duluan sama yang dari depan itu. Kan biasanya ada yang ngatur-ngatur tuh, ayo maju yang gitu-gitu. Ya namanya juga mungkin bingung atau gimana, shock. Gue sih lebih ke shock ya ngeliatnya. Ini Dindo bukan sih? Buset enak bener kaki sikil. Ini Dindo ya? Awalnya gue kira ini di China tau. Astaga, sikil. Bapak Ibu sikil. Masalahnya itu ya nanti ada di situ kepala Bapak dan Ibu. Ya Allah. Nora asli. Nora lu asli Nora. Harusnya sebagai orang yang lebih dewasa di bawah ada anak kecil, ajarkan sesuatunya agar terlihat baik di hadapan anak kecil, bukan malah melakukan tindak seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Allah, kewangi aja tuh kaki. Nih, kalau bisa nih kaki ditarik ya kan, yang kenceng. Kalau bisa sampai depan tuh, sampai kebentok sama layar monitor. Apa sih itu? Layar bioskop aja. Lalu akan kita tutup video ini dengan sebuah berita yang wah, bisa dijadikan pelajaran untuk kamu laki-laki di luar sana yang ingin mendapatkan hati wanita. Ada sebuah berita yang ngasih tahu ada seorang pria mendonorkan ginjalnya kepada seorang wanita yang dia cintai dengan senang hati. Karena akhirnya dia bisa menyelamatkan cintanya. Namun sayang ketika si ceweknya udah sembuh, cowoknya ngelamar, terus ditolak. Wah, sedih. Tapi tenang dulu, ditolaknya itu bukan yang gimana-gimana. Alasan si ceweknya sih katanya karena kesehatannya yang membuat masa depannya tampak tidak pasti. Tapi ada kalimat yang, tetapi apa mau dikata, Mary tidak mencintai Simon. Iya, Simon, kesian banget Simon. Ginjal lu tinggal 11 Simon. Tapi ternyata ginjal lu dipakai sama si cewek. Coba bayangin deh kalau misalkan ceweknya nolak si cowok ini yang udah ngasih ginjal, terus cowoknya kesel, oh balikin, oh disamperin ke rumahnya, dicabut, ditaruh lagi. Terlalu bucin sih lo, tapi memang sih cinta nggak bisa dipaksain, mesti cari yang tulus bro. Tapi ginjal apa kabar? Ya kata gue mending ginjalnya lu jual buat beli iPhone. Nah kayak mas-mas ini, nah jual ginjal demi iPhone alami infeksi parah hingga gagal ginjal, sama aja. Ya satu patah hati, ya satu hampir mati gara-gara gagal ginjal ya. Wih bro, iPhone baru nih. Iya bro, berapa harganya tuh? Kesehatan bro. Hah, kok harganya kesehatan? Iya nih, aduh. Tadi dulu nih sakit nih ginjal gua. Oh kagak sakit dong harusnya. Aduh nih, sebelah doang. Ginjal tuh dibersihin di sini. Ginjal tuh berapa juta sih harga ginjal? Harga ginjal $200.000 atau 2,7 miliar. Hah, di mana? Jual tentang menjual ginjal untuk beli iPhone memang sering kali kita dengar di internet. Namun jika kamu sedang mencari ginjal dan ingin membelinya di pasar gelap, maka kamu harus merogoh kocek sekitar 2,7 miliar. Wow, ternyata semahal itu. Jadi tipikal orang-orang yang kayak, lu mau jual ginjal gak? Ayo nih gua hargain 60-70 juta gitu. Ternyata sama dia ginjalnya dijual ke orang yang benar-benar butuhin, terus kayak untung jauh lebih banyak. Respect. Ya ampun, 2,7 miliar duit semua itu. Duit segitu lo pakai buat kontrakan.
Tiap bulan gajian lu. Paling rada nyeri-nyeri dikit. Lu punya kontrakan banyak, modal lu apa? Ginjal, bro. Apapun itu, yang berlebihan tidaklah baik. Kecintaan terlebihan tidaklah baik ya. Nikmatin aja seada-adanya kita punya. Yuk. Tapi gue rasa itu dulu untuk video gue kali ini. Respect. Love you all so much. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik. Saya nama gue Andri. Sekian dan laki-laki mah enak tinggal maju mundur. Lah cowok nahan sakit. Rehan. Otaknya Rehan. Katanya kamu baik, Rehan. Ternyata kamu rada rusak ya. Itu bye-bye, thank you.